Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala syakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Al-ayah. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah, tentunya memberikan nama Masjid Uswatun Hasanah itu tidak hanya sekedar memberikan nama, pasti ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya agar kita yang ada di Masjid Uswatun Hasanah ini betul-betul menjadi uswah hasanah, menjadi suri tauladan. Paling tidak menjadi suri tauladan untuk keluarga kita. Kita sebagai ayah menjadi suri tauladan di keluarga kita, begitu juga ibu, sehingga ketika semua menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, tidak harus menunggu berlama-lama. Indonesia emas 2045 nggak harus menunggu sampai 2045. 5 tahun ke depan kalau semuanya menjadi uswatun hasanah, insya Allah tercapai Indonesia emas itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebuah perusahaan air minum mengeluarkan produk air minum dari perusahaan 2000, Pak. Air mineral 2000, entah mereknya apa. Dibawalah oleh seorang driver melakukan delivery, di perjalanan dijegat oleh pedagang asongan. Pak, saya beli 1 karton air mineralnya. Berapa? Dijual harga pabrik. Tinggal Anda bayar saja, isinya itu 40 kali 2000 jadi seberapa? Seberapa? 80.000 ya, sadus 80.000. Jalan lagi, ketemu warung. Di warung dipegat lagi, Pak, saya beli air mineral 1 dus. Berapa harganya? 2.000. Saya beli 2 dus. 2 dus. Jadi berapa? 180. Masih connect nggak saung tehnya? 160 bukan 180 ya. Iya. Berangkat lagi. Kalau tadi warung pinggir jalan yang hanya sekedar meja ditutup saung, hanya gitu aja. Ketemulah toko ya, ada ruko, masuk berhenti di sana. Air mineral ini merek baru ya, saya beli 1 dus berapa? 40.000, nggak pakai diskon, Pak. Saya beli 5 dus, jadi seberapa? 400? Oke, pagi diajak ngitung ya, Pak ya. Ya,
Jadi 5 dus kali 40.000 berarti 200.000. Berangkat lagi, sampai di jalan ada supermarket. Berhenti, dia mau ngirim ke supermarket. Masuklah supermarket. Berapa? 30 dus. Jadi seberapa? Harga tetap sama, nggak beda. 1 dus 40.000, 30 dus berarti 1.200.000. Berangkat lagi, masuklah sisa yang ada di mobil itu dimasukkan ke hotel. Hotel mulai bintang 3, ada bintang 1 nggak hotel? Nggak ada ya. Paling kecil bintang 3 ya. Bintang 3 dimasukkan, harga sama 2.000, 1 dus 40.000. Hotel minta 10 dus. Kemudian masuk sampai di hotel paling tinggi, bintang berapa? Bintang 7. Lieur bukan? Iya. Bintang 5 masuk hotel. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ? Harga dari pabrik dijual sama ke pedagang, tapi yang pedagang menjualnya beda-beda. Pedagang asongan karena dari 2.000 dijual 2.500 atau 3.000. Terus sampailah di hotel bintang 5, air mineral yang tadinya 2.000 jadi berapa? 7.500. Wah, luar biasa Pak ya. 7.500, jauh banget bedanya gitu. Itu sebuah ilustrasi yang memberikan sebuah gambaran tentang istimewanya suatu tempat karena bintang 5. Kalau saya memberikan sebuah gambaran bulan Ramadan, taubannya seperti hotel bintang 5. Kalau ada yang lebih tinggi lagi mungkin bintang 7 gitu ya. Iya, itulah bulan Ramadan. Makanya orang yang biasa-biasa saja begitu masuk bulan Ramadan jadi luar biasa. Itu manfaat bulan Ramadan. Makanya begitu masuk bulan Ramadan, top of mind kita ya, yang ada di kepala kita paling atas, ini bulan istimewa. Begitu. Sebagaimana ketika kita mau masuk ke hotel kan, pasti yang diukur apa Pak kalau masuk hotel? Hah? Duitnya. Yang diukur duitnya. Bintang 9 gitu ya. Nggak cukup uang saya kan begitu. Nah, bulan Ramadan tidak memilah-milih siapapun dia. Ini luar biasa. Nggak dipilih, kamu mah nggak punya duit, kamu mah kere dan sebagainya. Nggak, bulan Ramadan tidak seperti itu. Pokoknya Anda masuk di bulan Ramadan, istimewa Anda. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya sayang kalau di bulan ini kita sia-siakan begitu saja. Sayang. Kita biarkan dia berlalu kan, nggak ada bedanya. Dari dulu juga Ramadan kayak gitu misalnya. Enggak Pak, nggak kayak gitu. Saya ingin menjelaskan, ada 2 orang sahabat, yang satu ibadahnya agak lumayan, yang satu biasa-biasa saja. Seiring dengan berjalannya waktu, yang ibadahnya lebih meninggal dunia. Nggak lama 1 tahun kemudian yang ibadahnya biasanya meninggal dunia juga. Selisih 1 tahun. Begitu dikumpulkan di padang mahsyar, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan kalian masuk ke dalam surgaku. Aku menyediakan 1 pintu khusus untukmu, yaitu Babu Royan. Siapa? Yang ibadahnya biasa-biasa saja Pak. Nah itulah. Kenapa? Makanya salah seorang sahabat menanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah kenapa bisa begitu? Ini orang ibadahnya lebih dibandingkan dengan saya, tapi saya masuk surga lebih dulu. Kata Rasulullah, sahabatmu ini ibadahnya biasa saja, tapi dia bertemu dengan bulan Ramadan.
Itulah kelebihan dari bulan Ramadan, sehingga aku berikan keistimewaan bagi orang yang melalui bulan Ramadan itu. Masya Allah. Ini Pak yang jadi alasan. Sayang kalau Ramadan dilewatin begitu saja. Maka oleh karenanya, pada kesempatan yang berharga ini, kita sudah menjalankan perintah Allah. Ini teh saum ke sabra? Keopatnya lebih ke poho saya mah. Iya. Nah, dari mulai pertama kan sama-sama kita paham, sebelum datang bulan Ramadan kita sudah bergegas sebagaimana para sahabat. Sahabat itu Ramadan mau datang itu 6 bulan sebelumnya sudah menyiapkan diri. Kita ketika diberitahu bahwa gubernur mau datang ke rumah kita, kira-kira kita biasa-biasa aja nggak? Ya enggak lah, pasti menyiapkan segalanya. Bila perlu, ya chatnya udah pudar, dichat dulu kan gitunya. Berijeng uang nggak ada, pokoknya diusahakan udah dichat lah. Banyak gubernur datang ke rumah, apalagi presiden misalnya kan gitu, mau datang ke rumah, oh disiapkan segalanya. Bukan hanya tempatnya supaya nyaman, enak, begitu masuk merasa enak di dalamnya. Bukan hanya itu, tapi disediakan makanan-makanan yang istimewa. Masya Allah. Kenapa? Tamu agung mau datang ke rumah, kan begitu. Sahabat pun demikian, disiapkan semuanya. Nah, apa yang disiapkan oleh para sahabat pada waktu itu? Sahabat menyiapkan datangnya bulan Ramadan, mulai dari membingkai paradigma berpikirnya. Ramadan adalah bulan di mana seluruh dosa-dosa kita dia habiskan, dibakar. Ramadan itu artinya pembakaran dosa. Gak ada Pak bulan selain bulan Ramadan yang membakar dosa, gak ada. Jadi begitu kita masuk bulan Ramadan, mulai dosa-dosa kita dikikis itu satu persatu terus dihabiskan sampai akhir bersihlah kita. Kata Rasulullah, orang yang melewati bulan Ramadan taubahnya seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa-dosa. Itulah paradigma yang dibangun oleh para sahabat pada waktu itu. Bagaimana sahabat mempersiapkan diri. Nah, kemudian yang kedua, setelah paradigmanya dibangun bahwa Ramadan ini adalah bulan pembakaran dosa, yang kedua, Ramadan dikenal juga dengan Syahrus Syami, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah Asyamu Junnatun. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang akan membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tuh kan luar biasa Pak. Jadi diri kita itu langsung dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Ramadan ini. Saking istimewanya bulan Ramadan sampai demikian. Nah, apa yang disiapkan oleh para sahabat pada waktu itu tadi ya, bagaimana kerangka berpikir para sahabat ini adalah kesempatan yang berharga buat saya, belum tentu bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Nah ini Pak, makanya dikenallah di kalangan para sahabat Ramadan Syahrut Tajarud. Jadi bulan Ramadan adalah bulan totalitas kita di dalamnya sana. Tapi realita yang terjadi ternyata tidak seperti itu. Dalil yang seringkali digunakan di bulan Ramadan, Pak? Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Jadi dari pagi terus tidur, jeng tidur terus, bayangkan coba. Ya, kenapa bisa gitu? Karena kita menjalankan ibadah saum itu tidak mencontoh Rasul. Gitu. Ini persoalannya. Memang bagaimana Rasul? Rasulullah mengawali ibadah Ramadan itu dengan kalimat tasyaharu
fa inna syahura barokah. Nah, jadi Rasulullah mengawali Ramadan itu dengan makan sahur. Makan sahur. Terus seperti apa makan sahurnya Rasulullah? Sebagaimana statement Rasulullah di bulan Ramadan pun Rasulullah mengatakan, makanlah ketika lapar, hentikan sebelum kenyang. Gitu, Pak. Nah, orang gitu tuh. Makan sebelum lapar, berhenti setelah engap-engapan. Sayang atuh, Pak. Iya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga mata akan tetap tegar, nggak akan ngantuk. Kenapa? Karena karbo kalau terlalu banyak dalam tubuh kita itu akan menggelayuti pelopak mata, bawaannya tunduk itu kan gitu ya. Baca Quran itu di awal, wah luar biasa. Jadi di awal itu 100 watt. Begitu baca satu ayat aja, yasalunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah. Kaget gitu kan. Tadi sampai mananya? Ulang deh, yasalunaka 'anil, ayo ulang balik titiknya. Terus selesai tilawah Al-Qur'an ku tunduh, Pak. Masyaallah. Kenapa? Tadi karbo terlalu besar dalam tubuh kita. Ini jadi persoalan. Makanya kalau kita mencontoh Rasulullah, insya Allah tidak akan berat mata kita. Apalagi Rasulullah juga makannya kan benar-benar terpelihara. Rasulullah makan. Kita mah, aduh, buka saja kan seperti apa? Ngancem kan? Fa inna sahura barokah, kata Rasulullah. Akhirkan makan sahurmu, karena mengakhirkan makan sahur ada nilai keberkahan di dalamnya. Tuh, ada nilai keberkahan. Mengakhirkan makan sahur. Makan sahur jam 3 malam. Bahkan ada juga yang jam 2. Kalau subuh jam 4:30 lebih 10, jam 4 lah. Rasulullah mencontohkan makan buah dulu. Setelah 15 menit baru makan yang berat. Rasulullah mencontohkan gitu. Dan makan yang berat pun jangan berlebihan. Kita bisa ngukur sendiri, setiap orang beda-beda. Maksudnya kalau usia sudah 60 tahun, makan 5 suap sudah cukup. Kalau udah usia 60 tahun, 5 suap sudah cukup. Begitu Rasulullah mencontohkan. Kenapa? Karena di situ harus terpenuhi semuanya kan di dalam tubuh kita. Kita kan nggak mikir itu. Yang penting pokoknya wareg. Nah, kan gitu ya. Yang penting wareg. Nggak peduli itu dibutuhkan atau tidak dalam tubuh kita. Kan kita seringkali gitu kalau makan. Jadi nggak memperhatikan tubuh kita butuh atau tidak. Kan gitu. Yang penting mah wareg we, kan gitu. Nah, nggak seperti itu. Justru ketika kita mengikuti pola makan Rasulullah SAW, paling tidak makan ketika lapar, sudahi sebelum kenyang. Nah, artinya secukupnya. Kita latih. Karena Rasulullah memang di bulan Ramadan betul-betul mengosongkan perut, Pak. Bukan sekedar memindahkan makan dari pagi, siang, sore ke malam. Bukan. Rasulullah betul-betul mengosongkan perut di bulan Ramadan itu. Kenapa? Baru di abad ke-16 ada satu riset yang dilakukan oleh seorang Profesor Yoshinori Ozomi. Masih ingat Pak ya yang kemarin itu? Iya, luar biasa itu. Oh, ternyata ini yang manfaatnya teh, mengosongkan perut. Jadi betul-betul perut kita kosong. Mulai jam 12 sampai jam 17, disitulah terjadi autophagy. Autophagy itu bagaimana sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu memecahkan diri. Dia memecahkan diri. Dari 1 jadi 2, 1 jadi 2, terus seperti itu. Nah, setelah memecahkan diri itu, maka autophagism, terjadilah makan besar di situ. Kalau sudah memecah, karena lapar, makan dia. Apa yang dimakan?
tentunya sel-sel yang sudah mati dalam tubuh kita. Inilah manfaatnya saum. Saya tidak bisa membayangkan kalau saja tidak ada autolisis dalam tubuh kita, manusia tidak ada yang bisa bertahan lama. Kenapa? Karena tubuhnya dipenuhi dengan sel-sel yang sudah mati, sudah tidak bisa bergerak akhirnya. Nah, dengan adanya saum itu yang diwajibkan, Allah perintahkan, dipaksa oleh Allah, wajib kamu mengosongkan perut selama 1 bulan. Kenapa? Ini kebutuhan untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan untuk kita, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengosongkan perut. Nah, selebihnya Yoshinori itu mengatakan kalau saja manusia mau sehat, dalam 1 pekan minimal 2 kali perut dikosongkan, gitu katanya. 2 kali dikosongkan. Jangan-jangan menyontek hadis Nabi banyak. Saum sunnah kan itu. Iya. Sampai seperti itu penelitiannya. Hasil penelitian dapat penghargaan Nobel. Yoshinori itu, Pak. Senilai 12 miliar harganya juga. Wah, meneliti perut kosong, Pak, dapat penghargaan Nobel. Masya Allah, ini luar biasa karena dia sebagai pakar biologi. Nah, artinya ketika kita perut kosong itu, sampailah kita di waktu maghrib. Apa yang bisa terjadi di saat maghrib itu tiba, Pak? Saya sering mengingatkan nih, terutama muazin. Ya, muazin itu belum buka, langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayang, kasihan dia. Dia menyeru azan ke orang lain, dirinya itu nggak dapat keberkahan. Justru menyegerakan berbuka itu ada nilai barokah. Harusnya muazin itu minum dulu, kan gitu. Batalkan dulu, karena menyegerakan membatalkan saum itu ada nilai barokah. Tolong dikasih tahu di sini, kasihan. Iya. Ada nilai barokah itu di dalamnya. Jadi dapatkan dulu barokah itu. Minum 1 teguk. Diajarkan minumnya oleh Rasulullah itu. Ya kan? Membuka dengan ucapan paling tidak Bismillahirrahmanirrahim, zahabas soma wa batalatil uruq wa sabatul ajri insyaallah. 1 teguk air. Kemudian 2 teguk. Kemudian 3 teguk. Jadi Rasulullah ngajarkan minum begitu, Pak. Minum, tarik nafas, kemudian minum lagi, tarik nafas, minum lagi. Masya Allah, ternyata ditinjau dari sisi kesehatan, klep yang ada dalam tubuh kita itu terbuka, sehingga air mengalir itu langsung ke tubuh kita. Allahu Akbar, Pak. Islam itu is the best, Pak. Islam agama yang paling sempurna. Dan kita mah enggak kan, begitu maghrib langsung kadang-kadang baca doa gentong, gluk 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 gluk. Wah, itu Allahu Akbar. Itu yang terjadi. Makanya sederhana sebenarnya mencontoh saum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah 3 teguk, karena tubuh kita sudah banyak keluar, ya kan? Segera berikan asupan yang punya kandungan karbo tinggi, yaitu apa? Yang manis-manis, kan gitu ya? Yang manis-manis, kurma atau apa? Bala-bala mantep manis satu Pak. Itu kumaha. Bala-bala mantep manis satu kan, yang manis-manis diperintahkannya gitu. Aduh, iya mah. Kumaha tuh. Ini Pak ya kan gitu. Kolak, makan kolak kan gitunya. Cuman sayangnya orang kita itu yang diikutin angka 3-nya, Pak. Rasulullah makan 3 kurma. Kalau kita 3 bala-bala, 3 gehu, 3 pisang goreng. Udah makan belum? Belum. Bilangnya belum, Pak. Masya Allah, luar biasanya. Tambah lagi makan apa segalanya, udah. Padahal perut udah kemerkaan. Pulang taraweh, udah bilangnya belum makan, Pan. Allah. Nembe tajil. Allah. Yang namanya tajil itu ala kadarnya, Pak. Tajil mah ala kadarnya. Sudah selesai, langsung sholat. Rasulullah tuh, Pak, langsung sholat.
Selesai sholat, biasa Rasulullah itu murojaah, mengingat-ingat hafalan atau menguatkan hafalan sampai masuk waktu Isya. Sampai waktu Isya, kemudian diajaklah para sahabat untuk bersama-sama melakukan qiyamul Ramadan di masjid. Diajak oleh Rasulullah, ayo sahabat kita kumpul di masjid, kita qiyamul Ramadan. Nah, setelah selesai Isya langsung dilanjut dengan qiyamul Ramadan. Seperti apa qiyamul Ramadan Rasulullah mengawali qiyamul Ramadan setelah surat Al-Fatihah waladhdallin, kemudian dibacalah surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Terus nggak terasa berdiri, tahu-tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seberapa juz Pak? 2,5 juz kurang 2 lembar. Sahabat beranggapan Rasulullah akan ruku. Lanjut Ali Imran Pak. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus nggak terasa tiba-tiba sampailah di ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Tuntas Pak. 3,5 juz. Apakah langsung ruku? Ternyata tidak. Lanjut lagi Pak, surat An-Nisa, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, terus sampai 179 ayat selesai. Ruku Rasulullah masih belum ruku kene wae. Lanjut lagi surat Al-Maidah, 1 rakaat 7 juz Pak. Nah itu salat enak. Kenapa? Karena makannya tidak berlebihan. Tadi yang penting energi yang dikeluarkan itu sudah tertutup dengan korma 3 butir. Kan korma itu kandungan gula tinggi itu, sehingga pulih langsung. Nikmat gerakannya Pak. Kabayang atau Bapak, 3 bala-bala, 3 gehu, 3 pisang goreng, 3 mangkok kolak. Begitu sholat, jangankan mau sholat taraweh, sholat maghrib yang geus eungap gitu Pak. Terus gimana nikmatnya ibadah kalau begitu? Gimana nikmatnya ibadah? Nggak ada kenikmatan. Akhirnya Ramadan berlalu begitu aja terus dari tahun ke tahun, Masya Allah. Barulah selesai qiyamul Ramadan Rasulullah menjelang sahur. Jam 4 selesai Rasulullah tarawihnya. Khatam Quran. Begitu. 3 hari dilakukan oleh Rasulullah di masjid. Selebihnya Rasulullah tidak melaksanakan lagi di masjid. Kenapa? Khawatir dijadikan sholat tarawih itu sholat qiyamul Ramadan wajib, maka Rasulullah menghindar. Khawatir persepsi sahabat tarawih ini wajib. Kebayang coba Pak kalau dianggap ini adalah wajib. Rasulullah tidak melaksanakan itu. Nah begitulah berlangsung terus sampailah di zaman Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar masih sama seperti Rasulullah, taraweh sampai jam 4 malam. Terus qiyamul Ramadan masih menyebutnya. Begitu di Umar bin Khattab merasa ini umatku ini banyak yang nggak kuat kalau sholat seperti Rasulullah dan sahabat Abu Bakar Siddiq, nggak kuat. Maka Umar bin Khattab membuat istilah sendiri. Nah itu melakukan isar namanya. Apa isarnya tadi? Sudahlah, saya pengen sholat seperti Rasulullah, kualitasnya jam 4 selesai malam. Karena umatku nggak kuat, sehingga saya akan melakukan dua salam, kemudian duduk santai dulu, kemudian 2 lagi salam, terus sama selesainya jam 4 subuh. Itu selesainya sama, khatamnya sama Quran. Tapi beda pelaksanaannya, lebih ringan, santai. Makanya Umar bin Khattab menyebut dengan kata tarawih. Tapi bukan cek orang Sunda tarawihnya nya. Ada orang Sunda bilang tarawih itu tarasaware. Jadi salat malam yang dilakukan dengan santai, tidak tergesa-gesa. Nah, dari pernyataan ini semua, yang paling utama buat kita kalau melaksanakan sholat sampai jam 4, aduh kebayang atuh kan itu.
Alhamdulillah di Jawa Timur itu ada 5 pesantren yang melaksanakan itu sekarang, Pak. Setiap malam khatam Quran di Jawa Timur, Pak. Ada pesantren yang melakukan itu. Jadi tarawih terus sampai jam 4 selesai 30 juz. Terus selesai. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang sudah hafal Quran, membaca 1 juz itu hanya butuh waktu paling lama 20 menit. Paling lama. Rata-rata 15 menit selesai 1 juz. Orang yang sudah hafal Quran. Beda yang belum hafal. Ya. Kalau yang belum hafal kan mikirnya agak panjang. Baca surat An-Nas, bukan surat An-Nas ya, surat Al-Kafirunnya bolak-balik. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum, nggak selesai-selesai. Baca surat Al-Kafirun. Allahu Akbar. Nah itu tadi ya. Ayo bolak-balik nggak selesai-selesai. Terus akhirnya apa? Akhirnya diputus saya lakum diinukum waliyadin gitunya. Masya Allah. Nah ini. Tapi yang paling utama, esensi dari ibadah di bulan Ramadan itu tadi, karena asyamu junnatun, bahwa siam itu, saum ini adalah perisai yang akan membentengin diri kita. Makanya top of mind kita di situ adalah bahwa dengan ibadah saum di bulan Ramadan ini, diri saya dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat. Makanya manfaat dari ibadah Ramadan itu adalah al-wala'u ila rabbaniyah. Itu manfaat ibadah saum di bulan Ramadan. Apa itu al-wala'u ila rabbaniyah? Bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ketika di siang hari kita berdoa, di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, apa yang kamu mau aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Itu bulan Ramadan luar biasa, Pak. Jadi Allah memberikan fasilitas di bulan Ramadan ini dengan berbagai keistimewaan di bulan Ramadan itu. Makanya yang dikenal dengan yang syahrul Ramadan, syahrul syami, kemudian syahrul qiyami, di mana kita diajarkan untuk bisa berlama-lama berdiri, qiyam Ramadan. Amun di dia dugi ka tabu sabaraha biasanya tarawih? Tabu salapan? Tabu 8. Setengah 9 beres. Udah jam 9 geus asal lila teuing gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkan diri. Saya bilang, ini gak ada air gitu? Biasanya suka ada yang ngasih air di sini. Padahal simpen aja air di sini. Siapa tahu saya lupa gitu kan. Kan lupa ditunggu di bulan Ramadan tuh ya. Nah, jadi Masya Allah itu luar biasa bulan Ramadan ini. Semuanya menjadi istimewa, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang sudah tidak asing di telinga kita, bahkan lisan kita pun begitu familiarnya dengan ayat itu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ini tafsir secara umum. Secara spesifik, Imam Syed Qutb di dalam tafsirnya Fizilil Quran menginterpretasikan ya ayyuhallazina amanu itu karena backgroundnya adalah seorang sastrawan, sehingga kalimatnya itu wahai kekasihku yang aku cintai karena iman yang melekat dalam jiwa ragamu. Masya Allah. Jadi nikmat, Pak, kalau menggunakan bahasa sastra itu. Ketika ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, kekasihku yang aku cintai, kata Allah, karena iman yang melekat dalam jiwa ragamu. Allahu Akbar. Nikmat, sentuhan itu beda, Pak, ketika menggunakan bahasa sastra. Kutiba alaikumussyam, aku tetapkan perisai untukmu. Kalau menggunakan bahasa hadis Rasul begitu, aku tetapkan perisai untukmu. Bayangkan, Pak, perisai, benteng. Begitu kata Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu pun Allah berikan perisai untuknya. Tuh, begitu. Di ujung kalimatnya la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi hambaku yang paripurna. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang paripurna, yaitu takwa. Tuntas semua urusan,
kalau kita sudah menjadi orang yang takwa itu. Kenapa? Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, aku berikan jalan keluar baginya. Wah, luar biasa, Pak. Nggak ada istilah buntu. Allah berikan jalan keluar. Semua persoalan-persoalan nggak ada istilah berhenti di situ. Ada jalan keluarnya. Bahkan kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Bahkan aku akan mendatangkan untukmu rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Masya Allah, luar biasa. Betapa pentingnya kita memformat diri kita menjadi hamba Allah yang takwa. Ini pentingnya, Pak. Jadi kita format diri kita menjadi hamba Allah yang takwa. Nah, bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini langsung targetnya itu menjadi hamba Allah yang takwa. Kemudian setiap manusia pasti ingin apa? Dirinya itu dimuliakan. Ternyata kemuliaan menurut Allah Subhanahu wa taala bukan karena jabatan. Bukan karena jabatan kemuliaan seseorang itu. Bukan karena jabatan, karena kekuasaan, karena harta, karena performan, bukan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kata Allah Subhanahu wa taala bukan karena jabatannya, kekuasaannya, hartanya, performannya, tapi lebih ke arah takwa. Siapapun dia, kalau dia bertakwa, dia adalah orang yang paling mulia. Masya Allah. Itulah yang menjadi alasan. Maka oleh karena itulah, di awal tadi saya mengutip salah satu firman Allah, karena saya mengawali dari air mineral tadi, Pak ya. Berangkatnya semua kita sama, Pak. Nggak ada yang berbeda-bedakan oleh Allah. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Kalian aku keluarkan, aku lahirkan dari perut ibu kalian, kata Allah. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan yang sama semuanya. Tidak Allah bekali sesuatu apapun. Saya belum pernah mendengar berita seorang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki sudah komplit dengan jasnya, dengan dasinya. Enggak, saya belum pernah mendengar itu, Pak. Karena anak seorang permaisuri lahir sudah berjas dan berdasi, enggak ada itu, sama semua juga. La ta'lamuna syai'a, kata Allah. Allah tidak membeda-bedakan itu. Maka apa yang membedakan? Takwanya tadi. Jadi yang membedakan adalah takwanya. Nah, maka karenanya kalau nilai takwa itu diartikan, ya kan, menurut tafsir secara umum, yaitu melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan semua apa yang Allah larang. Nah, ini saja kalimat yang spesifik ini saja. Ketika kita menanyakan kepada diri kita masing-masing, benar nggak semua apa yang Allah perintahkan sudah kita laksanakan? Nah, ini jadi persoalan juga. Semua apa yang Allah larang kita tinggalkan. Ini juga jadi persoalan. Makanya takwa itu paripurna, betul paripurna. Kuncinya tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengutip tafsir yang disampaikan oleh Imam Al-Qushairi di dalam tafsirnya, kata Imam Al-Qushairi, takwa itu saya artikan berdasarkan huruf dari kata takwa itu sendiri. Huruf ta artinya tawadu. Jadi orang yang takwa itu dia senantiasa selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah dan rendah hatinya di hadapan sesama. Secara vertikal
maupun horizontal. Orang takwa tuh. Sekarang kita tarik pada diri kita. Benar nggak ketakwaan itu sudah melekat dalam diri kita? Secara tafsir Imam Al-Qusairi itu berarti kita menjadi orang yang tawadu, tidak pernah sombong karena apapun kepada sesama manusia, dan hanya merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan sampai dibalik. Banyak orang yang justru merendahkan diri di hadapan manusia, siapapun manusianya. Hukumnya haram. Jumhur ulama itu haram hukumnya. Merendahkan diri di hadapan manusia. Sebab kita hanya boleh merendahkan diri itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan tawadu secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang kedua adalah huruf Qaf. Qaf maknanya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yaskur ala na'mai wa yarda biqada'i wa yasbir ala bala'i wal yatlub rabban apal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwai. Begitu kata Allah dalam sebuah hadits qudsi. Sudahkah kita qanaah? Qanaah artinya mensyukuri semua apa nikmatnya Allah berikan. Itu qanaah. Yang kedua, yang artinya apa arti qanaah itu? Artinya apa? Ridho atas ketetapan Allah. Itu artinya qanaah. Yang kedua. Yang ketiga, arti qanaah itu apa? Sabar atas ujian Allah. Maka orang yang qanaah, kalau secara umum diartikan qanaah itu menerima apapun yang Allah berikan. Nah, secara umum gitu. Menerima apapun yang Allah berikan. Mau senang, mau susah, tetap diterima. Itu qanaah. Nah, takwa yang ada di dalam kalimat ini, qanaah kita sudah miliki belum? Tadi tawadu, yang kemudian yang kedua qanaah. Menerima apapun yang Allah berikan. Kita kan enggak ya. Begitu dikasih senang, iza masa'u khaira manu'a. Itu dalam surat Al-Ma'arij begitu disebutkan. Dikasih senang, apa Pak? Lupa diri. Iza masa'u sarra jazu'a. Dikasih susah, keluh kesah. Jadi mundingan Pak. Itu seringnya manusia begitu. Dikasih senang, lupa diri. Dikasih susah, keluh kesah. Itu. Makanya disebutkan di sana ilal musallin, kecuali bagi umatku yang selalu dekat denganku. Salat itu adalah salah satu sarana taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, Allah sebutkan ya dalam firman-Nya tadi jelas sekali. Kata Imam Al-Qusairi, yang ketiganya adalah waro. Yang pertama huruf ta, tawadu. Yang kedua qanaah. Yang ketiga waro. Yang kedua dulu tadi. Syukur, ridho, dan sabar. Ketika hilang salah satunya, tidak masuk kategori orang yang qanaah. Itu. Bagaimana lagi menjadi orang yang takwa? Qanaah juga belum. Berarti tiga-tiganya harus mencakup. Syukur, ridho, dan sabar. Kalau ternyata salah satunya nggak ada, apa kata Allah? Malam yaskur ala na'mai. Barang siapa yang kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang tidak. Nah, ini kita nih kayak gitu Pak ya, kadang-kadang syukur, kadang-kadang tidak. Fal yakhruj min tahtis samai, kata Allah dalam hadits qudsi. Silahkan angkat kaki, tinggalkan bumiku. Allahu Akbar. Diusir Pak ku Allah. Silahkan angkat kaki, tinggalkan bumiku. Terus mereka mana orang? Dan semua bumi Allah. Begitulah marahnya Allah. Ternyata tidak cukup Allah mengusir dari buminya. Wal yatlub robban siwai.
Silakan kalian cari saja Tuhan selain aku, kata Allah. Masya Allah, luar biasa. Begitu marahnya Allah bagi orang yang tidak pandai bersyukur. Kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang tidak, seperti itu. Begitu juga wa yardha biqada'i, enggak rela ketetapan Allah. Kenapa ya Allah menjadikan saya hidup kieu-kieu wae, cenah. Enggak rela dengan ketetapan. Padahal kita tahu hidup itu adalah pilihan. Kita mau senang, mau sengsara, itu pilihan, Pak. Pilihan enggak? Pilihan, ada kita sendiri yang memutuskan. Saya pengen bahagia, bahagia kita. Dan saya mau pengennya sengsara, ya sengsara terus. Kan gitu. Nggak ada hubungan itu senang, susah dengan materi, nggak ada itu hubungannya. Ada Pak? Nggak ada kan? Nggak ada hubungan itu susah senang dengan materi, itu nggak ada. Saya pernah menyampaikan, saya iseng-iseng pergi ke TPA Sari Mukti. Jarak 1 kilo saja itu baunya sudah menyengat itu Pak, sampah Pak. Waduh, luar biasa. Segera ditutup lagi kaca. Sampai makin dekat, sampai akhirnya sampai di lokasi, ternyata banyak rumah-rumah di situ. Meskipun dia bangun gubuk-gubuk ya, banyak sekali rumah-rumah di situ. Saya perhatikan di situ, baunya sudah menyengat. Ada yang asik dengan tidurnya, ada yang asik dengan makanannya, ada yang asik makan Pak di keluarga itu Pak. Bapak, ibu, anak makan. Anaknya ada yang lagi main bola. Itu bukan sampah Pak. Jadi bahagia itu nggak ada hubungannya dengan materi ternyata Pak. Masya Allah, luar biasa. Kesedihan yang mendalam apa yang terjadi? Dialami oleh seorang direktur Tekmako yang menjatuhkan diri dari lantai 6. Kurang apa dia Pak? Gaji direktur Tekmako itu paling tinggi Pak, di antara direktur yang lain itu Pak. Tapi kenapa dia harus menjatuhkan diri dari lantai 6? Direktur BSM Bandung Supermall menjatuhkan diri dari lantai 4 di acara exhibition furniture. Bias, tancap kepalanya Pak di ujung tempat tidur. Kurang apa dia? Termasuk manajer perusahaan Wika menjatuhkan diri dari penyeberangan di Jakarta itu Pak. Yang terakhir saya dengar berita waktu itu apa itu, seorang kapten, ya kapten tentara kan menjatuhkan diri di pasar baru lantai 7 Pak. Jung! Kapten kan termasuk apa, menengah kan, perwira kan, ya kenapa harus menjatuhkan diri itu Pak? Jadi nggak ada hubungan dengan materi, jabatan, kekuasaan, nggak ada sama sekali. Ini adalah persoalannya kita. Maka oleh karenanya, karena hidup itu adalah pilihan, tinggal kita memilihnya bahagia atau susah, itu pilihan kita. Termasuk juga ketika kita berada di tengah-tengah rumah tangga kita. Rumah tangga yang merupakan miniaturnya sebuah negara. Jadi rumah tangga itu merupakan miniaturnya sebuah negara. Itulah yang disampaikan ya seorang pakar pendidikan. Gambaran secara umum ya, pada kesempatan pagi yang berharga ini, mari kita mereview kembali sesuatu yang sudah kita jalani. Kalaulah Ramadan yang lalu ternyata kita hanya lewati begitu saja. Satu kerugian besar disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang mendapati bulan Ramadan dari mulai awal sampai akhir ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila syahr. Betapa banyaknya, kata Rasulullah, umatku yang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, yang mereka dapatkan tidak lebih hanya sekedar menahan lapar dan haus.
Dan betapa banyaknya umatku yang menjalankan qiyamul Ramadan, sholat taraweh, yang mereka dapatkan tidak lebih hanya capeknya saja. Ini warning dari Rasulullah SAW. Makanya perlu kita mereview, benarkah ibadah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini menjadi penting untuk selalu kita evaluasi yang namanya hidup di dunia. Seperti kata Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya Ihya Ulumuddin itu, seperti orang yang sedang berjalan di terik matahari, kemudian ketemu dengan pohon yang rindang, kemudian dia berteduh. Setelah hilang rasa terik, kemudian dilanjutkan perjalanan. Dan itulah dunia, kata Imam Al-Ghazali. Jadi dunia itu hanya tempat berteduh sebentar. Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat kelak nanti. Cuman persoalannya di akhirat itu kita berada di tempat yang menyenangkan atau tempat yang menyusahkan. Nah ini pilihannya ya di dunia ini. Dunia lah pilihannya. Saya pernah menyampaikan waktu itu, perjalanan hidup manusia itu berangkat dari alam ruh. Berapa lama hidup di alam ruh nggak ada yang tahu, Rasul pun nggak dikasih tahu oleh Allah. Yang pasti kita pernah hidup di alam ruh, dan di alam ruh itulah Allah menyampaikan satu ungkapan, alastu birabbikum, apakah kalian mau membuat komitmen, membuat perjanjian denganku, kata Allah. Apa perjanjian yang Allah inginkan? Engkau mau menempatkan aku di atas segalanya, begitu kata Allah. Nggak ada yang ingat. Itulah fungsinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu birabbikum, kalian mau mengakui aku ini adalah Rabbmu, aku adalah segala-galanya untuk qalu bala. Semua kita itu mau mengakui, mau berkomitmen, berjanji di hadapan Allah, Allah adalah segala-galanya. Syahidna, kata Allah, ingat kau berjanji di hadapanku. Makanya itu nun nahnu, artinya perjanjian kita dengan Allah. Dari situ barulah dipindahkan ke alam rahim. Ketika janin berusia 120 hari baru ruh ditiupkan. Makanya sering dikonversikan 120 hari itu berarti 4 bulan. Maka ada budaya di kita itu 4 bulanan. Pengen begitu roh itu ditiupkan ke janin, janin langsung ingat dengan tadi ya pengajian yang dia dengarkan, kan gitu. Ditiupkan. Sampailah berjalan usia 9 bulan, maka dari situ kata Allah, wallahu akhrajakum, aku yang mengeluarkan janin itu dari perut ibu. Setelah keluar, berada di alam dunia ini. Nah, yang perlu kita ingat, alam ruh, karena tidak diketahui berapa lama kita tinggal di alam ruh pada waktu itu, maka disebut dengan alam unlimited. Karena kita lebih suka menggunakan kata unlimited dan limited. Kenapa? Karena kalau beli pulsa itu yang unlimited, beli kuota yang unlimited. Unlimited artinya tidak ada batasan. Begitu sampai di alam dunia, mulailah limited di situ, keterbatasan. Di alam rahim ada keterbatasan sampai 9 bulan. Setelah lahir di alam dunia ada keterbatasan tergantung ketetapannya. Makanya begitu janin usia 120 hari Allah tiupkan ruh di dalamnya, termasuk takdir Allah ditetapkan di situ. Tetapkan lahir dunia berapa lama? Paling lama 100 tahun. Udah langka orang sekarang ya 100 tahun. Udah langka. Meskipun ada yang kemarin meninggal di usia 100 tahun, istrinya siapa ya? Hah? Oh, istrinya Ugeng ya, 100 tahunan itu. Nah itu. Kemudian masuklah ke alam barzah, alam kubur. Alam kubur juga alam limited.
Makanya disebut barzah, artinya alam penantian. Nunggu apa? Nunggu dihisab sampai kepada alam hisab di padang mahsyar. Jadi masuk ke alam hisab di padang mahsyar. Nah, ketika sudah masuk ke alam hisab di padang mahsyar, alam akhirat, itu sudah masuk ke alam unlimited lagi. Unlimited, limited di alam rahim, limited di alam dunia, limited di alam barzah, sampailah di alam akhirat. Ini juga unlimited, kholidina fiha abada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhirah. Rugi besar bagi orang-orang yang menukar kehidupan yang sementara dengan kehidupan yang kekal di akhirat. Rugi. Udah suruk belum? Oh belum. Bisi, ya mana disadanya? Oh disada. Bisi tadi sada. Ayo we anteng. Sadanya? Oh ya. Harusnya mah sudah ya. Berarti tadi sada itu. Enggak bunyi ya. Bunyiin atau Pak? Gitu. Ya. Itu ya yang insya Allah mudah-mudahan kajian ini ya paling tidak bisa kita melakukan review terhadap diri kita sendiri. Kehidupan dunia ini sifatnya sementara dan umat Rasulullah diberikan usia yang singkat-singkat semuanya, tapi Allah berikan amalan-amalan yang istimewa buat kita. Usia boleh singkat tapi amalan-amalan kita istimewa. Akhirnya nanti yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umat Nabi Adam udah sekian lama nggak dipanggil duluan, tapi Allah memberikan penghargaan kepada umat Rasulullah. Yang pertama kali dipanggil umat Rasulullah. Dibagi-bagi itu umat Rasulullah. Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa selalu belajar. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah orang yang memiliki harta. Ada 3 kelompok nanti. Dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah umat Rasulullah yang 3 kelompok ini. Setelah itu barulah umat-umat yang terdahulu. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik di bulan Ramadan ini, dan kita jadikan bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang paripurna, menciptakan diri kita menjadi hambanya yang takwa. Akhirnya marilah sama-sama kita berdoa. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu an ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati wal afwa indal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarusana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan waktu syuruk ini duduk bersimpuh di hadapanmu, tidak lain dan mengharapkan keridhaan ya Rabb. Meskipun kami menyadari keridhaan yang kami harapkan belum setimpal dengan yang apa kami perbuat, berilah kemampuan kepada kami ya Rabb untuk mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk ridho atas ketetapan yang kau berikan kepada kami, dan berikan pula kesabaran atas ujian yang kau berikan kepada kami pula.
Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak keturunan kami menjadi qurratu a'yun ya Rabb, senantiasa menyenangkan kami sebagai orang tua. Ya Arhamar Rahimin, andaikan saudara-saudara kami, orang tua kami yang telah mendahului kami, terimalah segala amal ibadahnya ya Rabb. Ampuni dosa kesalahannya. Dan kami yang masih diberikan kesempatan, berilah kemampuan kepada kami untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang Kau titipkan kepada kami, baik potensi intelektual, spiritual, dan fisikal. Jadikanlah kami hamba-Mu yang mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga selepas dari bulan Ramadan taubatnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Allahumma innaka ta'lamu an hazil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabitutaha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ihabi ma'rifatik wa mita ala syahadati bisabilik innaka ni maulana wa aliman nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.